Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, renungan pagi KPI Mayum Kayum pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 atau pada tanggal 7 Tamus 5783 diambil dari 1 Raja-Raja 12 ayat 28 yang berkata demikian saudaraku. Lalu Raja menerima nasihat dan membuat 2 patung anak lembu emas. Dan dia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem, lihatlah ilah-ilahmu, hai Israel yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Saudaraku, firman yang baru saja kita baca adalah di mana saat bangsa Israel terpecah menjadi 2, satu di utara dan satu di selatan, saudaraku. Dan yang di utara dipimpin oleh Yeroboam, yaitu 10 suku, dan yang di utara, yang di selatan adalah dipimpin oleh Rehabeam, anak dari Salomo, yaitu 2 suku, saudaraku. Dan Yeroboam saat memimpin, ini merupakan kehendak Bapa Yahweh, sehingga bangsa Israel terpecah menjadi 2 tersebut. Namun dalam kepemimpinannya, Yeroboam juga tidak melakukan apa yang menjadi ketetapan dan perintah-perintah Bapa Yahweh. Dia malah mendengar kepada nasihat-nasihat orang muda. Dia tidak mendengar kepada tua-tua yang ada dari setiap suku-suku pada waktu itu, saudaraku. Dan setiap tahun sesuai dengan kebiasaannya bangsa Israel, termasuk 10 suku, dia datang ke Yerusalem, artinya datang ke wilayah Rehabeam, saudaraku, untuk melakukan apa yang menjadi perintah di dalam Ulangan 16 ayat 16, di mana dikatakan di sana bahwa 3 kali setahun mereka harus datang ke Yerusalem untuk menyembah. Dan masuk ke Yerusalem itu berarti masuk ke wilayah Yeroboam, saudaraku. Dan sinilah membuat Yeroboam takut kalau mereka setiap tahun datang menyembah 3 kali pada saat hari raya roti tidak beragi, hari raya 7 pekan maupun hari raya Sukot, saudaraku. Rakyat akan kembali kepada Raja Rehabeam anak Salomo ini, saudaraku. Inilah ketakutan dari Yeroboam, sehingga Yeroboam mengambil sikap membangun 2 anak lembu emas dan membangun patung ini, saudaraku. Dan dibangunnya ada di Betel dan satu lagi ada di wilayah Dan, saudaraku. Bukan itu saja, saudaraku. Dia juga mengangkat imam-imam bukan dari orang-orang suku Lewi. Dia juga membangun kuil-kuil persembahan di bukit-bukit, saudaraku, untuk melakukan korban-korban persembahan yang tidak sesuai dengan firman yang didaftarkan di zaman Mose pada waktu itu, saudaraku, yang disampaikan Bapa Yahweh di zaman Mose. Dan dia juga membuat hari-hari raya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah Bapa tetapkan sesuai dengan di dalam Imamat 23, saudaraku. Hal ini menjadi pelanggaran dan menjadi hal kebencian dan kekejian di mata Bapa Yahweh, saudaraku. Inilah dosa yang dilakukan oleh Yeroboam. Lewat firman ini, saudaraku, yang menjadi renungan bagi kita bahwa ketakutan akan situasi yang ada di dunia ini sama seperti halnya kondisi saat kita ini, saudaraku. Ketakutan-ketakutan dalam menjalani kehidupan kita ini, akhirnya kita melanggar apa yang menjadi ketetapan yang sudah Bapa tetapkan di dalam firman-Nya. Itulah karakter Yeroboam ini, Raja Israel di utara yang terpecah menjadi 2 ini, saudaraku. Bukan justru kebaliknya, saudaraku. Harusnya dia lakukan apa yang menjadi ketetapan firman Bapa Yahweh dan dia memiliki iman percaya untuk melakukan itu, baru memimpin bangsanya. Namun dia ketakutan, saudaraku. Hal ini memiliki relevansi kondisi-kondisi saat ini, saudaraku, dalam menjalani kehidupan kita. Kita lebih cenderung merasa ketakutan dalam menghadapi kehidupan kita terlebih dahulu di dalam iman, dalam pikiran kita, dalam hati kita, daripada kita ketakutan tidak melakukan penyembahan, tidak melakukan keehatan kepada Bapa Yahweh. Itu yang cenderung terjadi saat ini, sehingga seolah-olah bahwa hidup kita hanya memikirkan kehidupan keduniawian saja, saudaraku. Dan untuk kepentingan kerohanian kita, itu merupakan suatu hal pelengkap penderita saja. Seolah-olah seperti itu, saudaraku. Inilah situasi yang berbalik, saudaraku. Dan ini terjadi di zaman Yeroboam ini. Dan akibat dari sini, saudaraku, maka kerajaan-kerajaan khususnya di utara ini, saudaraku, yang dilanjutkan nanti akan terus mengalami sesuatu hal tidak dalam keperkenanan kepada Bapa Yahweh. Mari, saudaraku, kita renungkan hal ini
Dan kita menjadi kehidupan kita juga. Mari rubah cara berpikir kita. Mungkin saat ini saudaraku dalam menghadapi beban masalah apapun. Mungkin saat ini saudaraku dalam menghadapi suatu tantangan studi yang berat seperti itu saudaraku. Mungkin menghadapi suatu beban-beban yang lain yang memang itu berat dalam kehidupan kita. Lakukan dulu saudaraku, datang dulu ke hadirat Bapa Yahweh dan minta penyerahan dan tuntunan Bapa Yahweh terlebih dahulu. Baru kita kerjakan hal-hal yang memang sifatnya dalam menjadi kehidupan di dunia ini. Amin. Yesus besar buat kita semua. Mari kita maju terus dalam iman dan tempat saya berdoa. Bapa yang memberkati kita semua. Shalom saudara.